Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini merupakan video pertama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Langsung saja, untuk pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya, Rifa Musliatin Nufus, dan teman presentasi saya yakni Dea Ayu Rozikin. Dan kami berasal dari mahasiswi Universitas Nurul Jadid. Langsung saja, kami pertama kali akan bahas tentang berpikir. Sebelum kita masuki materi kita, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir terlebih dahulu. Apa itu berpikir? Berpikir merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh manusia yang berhubungan erat dengan kerja akal. Nah, akal manusialah yang menjadi salah satu alat penyerap pengetahuan, menemukan dan membedakan mana yang benar atau yang keliru. Namun, manusia yang memiliki pengetahuan terbatas ataupun belum memaksimalkan fungsinya akal, yang terkadang terjebak kepada kekeliruan atau kerancuan dalam berpikir. Nah, hal ini wajar karena akal bekerja berdasarkan hukum-hukum universal tertentu. Ketidaktaatan terhadap hukum-hukum universal dalam berpikir menjadikan seorang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dalam ungkapan yang lebih ekstrem, seseorang yang tidak menaati hukum berpikir dapatlah dikatakan sebagai seseorang yang tidak rasional. Setelah itu, orang kemudian mengenal hukum-hukum berpikir rasional yang universal itu dengan istilah logika. Nah, logika ini yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Nah, siapa itu Aristoteles? Yakni filsuf Yunani kuno. Nah, di sini filsuf yang dinamakan filsuf di sini yakni orang yang ahli dalam berfilsafat. Sedangkan Yunani ini pertama kali adanya filsafat ini yakni di Yunani kuno. Dan di dunia Arab, logika kemudian populer dengan istilah mantik. Dan kekeliruan berpikir adalah salah satu bagian penting yang dibahas dalam studi tentang logika. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung ya. Yang perlu kita bahas saat ini yakni kekeliruan dalam berpikir. Kekeliruan dalam berpikir ini mencangkup 3 kesalahan atau 3 kekeliruan, yakni yang pertama ada kekeliruan formal, dan kedua ada kekeliruan informal, dan yang ketiga yakni kekeliruan karena penggunaan bahasa. Di sini akan menyebutkan macam-macam kekeliruan formal, kekeliruan informal, dan kekeliruan penggunaan bahasa. Di sini akan saya sebutkan sebagian ya. Karena di sini kekeliruan formal macam-macamnya ada 8. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan 3 saja ya. Yang pertama itu kekeliruan karena menggunakan 4 term. Kekeliruan berpikir karena menggunakan 4 term dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan seharusnya hanya 3 term, seperti semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman, menjual barang di bawah harga tengahnya adalah mengganggu kepentingan orang, dan lain-lain. Dan ada lagi, orang berpenyakit panu adalah membuat menular penyakit, jadi harus diasingkan. Begitu. Macam-macam yang kedua yakni ada kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencangkup. Seperti contoh, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali. Karena itulah ia banyak belajar. Begitu. Contoh yang kedua yakni
semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara mereka. Paham kan ya? Lanjut ya. Selanjutnya, macam-macam kekeliruan informal. Di sini akan mengambil 2 contoh juga. Yang pertama, kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Nah, kekeliruan berpikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya. Seperti, dia orang Islam, mengapa membunuh? Kalau begitu, orang Islam memang jahat. Begitu, teman-teman. Yang kedua, yakni kekeliruan karena memaksakan praduga. Nah, kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan, seperti seorang pegawai datang ke kantor, semisal dengan luka goresan di pipinya. Nah, seseorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi pagar, begitu. Paham kan ya teman-teman? Baiklah, untuk selanjutnya yakni kekeliruan karena penggunaan bahasa. Kekeliruan karena penggunaan bahasa ini macam-macamnya. Yang pertama ada kekeliruan karena komposisi. Kekeliruan berpikir ini karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Seperti apa? Seperti kapal perang telah siap, maka keseluruhan angkatan laut negara itu sudah siap tempur. Begitu. Ada lagi contoh. Mur ini sangat ringan, karena itu mesinnya tentu sangat ringan. Begitu teman-teman. Selanjutnya yakni kekeliruan karena tekanan. Kekeliruan berpikir karena kekeliruan memberikan tekanan dalam pengucapan, seperti ibu, ayah pergi, atau yang hendak dimaksud adalah ibu dan ayah, pembicaraan sedang pergi, begitu. Seharusnya tidak ada penekanan pada ibu, sebab maknanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Begitu teman-teman, mungkin cukup itu presentasi kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan maupun kekurangan ataupun apa gitu, mohon maaf ya. Untuk misal ada pertanyaan apa, jawab di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.